Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seseorang paham akan perbedaan, maka ia akan paham makna kebersamaan. Saya Dominika Sipayung dari Paroki Santo Fransiskus Assisi, Sari Gudolok. Indonesia dikelilingi oleh banyak sekali pulau dan terdiri dari 34 provinsi. Memiliki banyak sekali suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu dari keunikan Indonesia, yaitu agama dengan tema persaudaraan lintas agama. Tapi sebelumnya, apa itu agama? Secara etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu a dan gama. A adalah tidak dan gama adalah kacau. Berarti agama adalah tidak kacau. Jadi, agama itu ada untuk menghindarkan manusia dari kekacauan dan menuntun manusia kepada keteraturan serta ketertiban. Di Indonesia sendiri, ada 6 agama yang diakui dan disahkan dalam undang-undang negara kita, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Hidup di tengah kemajemukan agama yang memiliki perbedaannya masing-masing adalah salah satu keindahan yang bisa kita rasakan sebagai warga negara Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah arti dari lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berasal dari agama yang berbeda-beda, tetapi harusnya kita saling melengkapi dan saling menyatukan. Perbedaan bukanlah hal yang memecahkan kita, melainkan hal yang menyatukan kita. Agama itu layaknya manusia, unik. Setiap manusia memiliki ciri khasnya masing-masing. Setiap manusia berbeda dengan manusia lainnya. Setiap manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda-beda, tujuan, cita, sifat yang berbeda-beda. Kita pun tidak boleh memaksakan apa yang ada di dalam diri kita, apa tujuan kita, apa persepsi kita kepada orang lain. Karena setiap orang lain memiliki tujuannya sendiri, memiliki sifatnya sendiri, dan memiliki dirinya sendiri. Itulah yang menjadikan manusia itu menjadi unik. Begitu juga dengan agama. Setiap agama memiliki tatanannya masing-masing, tata ibadahnya masing-masing, dan kepercayaannya masing-masing. Itulah yang menjadikan setiap agama itu unik dan indah karena memiliki perbedaan, berbeda dari satu dengan yang lainnya. Kita juga tidak boleh memaksakan apa yang agama kita ajarkan, apa yang agama kita percayai, dan bagaimana cara beribadah kita kepada agama lain. Karena mereka punya tata ibadah sendiri, punya kepercayaan sendiri yang harus kita hargai. Hidup di tengah perbedaan harusnya membuat kita sadar bahwa pentingnya toleransi di antara kita. Dengan adanya toleransi, kita bisa saling menghargai, melengkapi satu dengan yang lain. Mengapa ada kata saling melengkapi? Kata saling melengkapi itu tentunya muncul karena adanya perbedaan. Coba saja jika semuanya sama, semuanya serupa, tidak ada yang beda. Apa yang mau dilengkapi? Tidak ada. Karena adanya perbedaan, maka disinilah kita menjadi saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lain. Perbedaanlah yang membuat kita saling melengkapi, dan perbedaan yang membuat kita membangun hubungan yang romantis. Kita harus membiasakan diri dengan perbedaan yang ada. Kita tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai alat untuk memecahkan kita, atau menjadikannya sebagai alat untuk pertentangan satu dengan yang lainnya, melainkan sebagai alat ataupun wadah untuk menyatukan kita semua. Dengan belajar saling menghargai, kita akan paham, kita akan mengerti makna keberagaman. Dengan saling tenggang rasa, saling menghormati, saling menerima satu dengan yang lainnya, akan membantu kita menjalani hidup dengan damai. Saya hidup dan tinggal di lingkungan yang penuh dengan perbedaan. Saya memiliki banyak sekali teman-teman yang tentunya berbeda agama dengan saya. Namun, apakah hal itu menjadi pemecah di antara kami? Tentu tidak. Kami tidak pernah berpacu atau menitik beratkan perbedaan di lingkungan pertemanan kami. Kami menjalani pertemanan dan persahabatan tanpa memikirkan adanya perbedaan, tanpa menitik beratkan perbedaan itu untuk membedakan kami.
Jadi tidak pernah ada pemikiran di antara kami, karena dia seagama dengan saya maunya berteman dengan dia saja. Tidak pernah. Bahkan jika sedang merayakan hari-hari besar seperti Natal, Paskah, tentu teman-teman saya yang lain yang berbeda agama dengan saya turut mengucapkan selamat kepada saya, seperti selamat Paskah, selamat Natal. Begitu juga jika mereka merayakan hari besar agamanya. Kami tentu saling mengucapkan selamat satu sama lain. Hal itu adalah bukti nyata yang saya rasakan bahwa betapa pentingnya toleransi, betapa pentingnya rasa persaudaraan di antara sesama kita. Karena hal itu yang membuat kita dapat membangun hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Bayangkan jika kami menitik beratkan perbedaan, jika kami berpacu pada perbedaan, bisa saja hal itu menjadi pemecah pertemanan kami. Dan bisa-bisa circle pertemanan saya ataupun lingkungan pertemanan saya itu bisa sangat sempit. Hidup pun merasa tidak lega atau merasa tidak tenang karena bersebelahan namun tidak tegur sapa. Menyedihkan bukan? Namun karena adanya rasa persaudaraan, rasa toleransi, akhirnya membuat kami saling melengkapi, saling mendukung, saling menerima, dan membangun hubungan yang harmonis satu dengan yang lainnya. Saudara-saudari, sebagai umat Katolik tentunya kita tahu sebuah ayat dalam Alkitab yang diajarkan kepada kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tidak peduli siapa dia, dari suku mana dia, apa agamanya, bagaimana latar belakangnya, kita harus tetap mengasihi. Kita harus mengasihi semua orang. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah percaya pada isu-isu yang belum pasti kebenarannya. Karena sifat percaya ataupun sifat mudah terprovokasi akan membangkitkan prasangka dalam diri kita, dan prasangka itulah yang menjadi dasar terjadinya perpecahan. Toleransi, keharmonisan, persaudaraan hanyalah omong kosong dan hanyalah mimpi jika kita tidak berusaha mewujudkannya. Maka marilah tanamkan jiwa toleransi dalam diri kita. Tanamkanlah saling menerima, saling menghormati, saling menghargai sesama kita. Dengan demikian, dengan tertanamnya sifat tersebut dalam diri kita, maka akan dengan mudah untuk menciptakan hubungan yang baik, untuk menciptakan persaudaraan yang baik dengan sesama kita. Menghargai orang lain, hidup bertoleransi adalah salah satu cara untuk menghargai diri kita sendiri. Maka, marilah kita menjadi bangsa yang bertoleran, penuh kasih, saling menghargai satu sama lain dan saling menghormati agar terciptanya hubungan yang baik, persaudaraan yang harmonis, dan tentunya perdamaian di tengah-tengah kita semua. Sekianlah yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.